Mungkin untuk di hari ini saya akan membawakan update mengenai price survey untuk data paket di sektor telekomunikasi ya. Bisa lanjut. Oke, kalau misalnya kita berkaca dari segmen mobile ya, di mana untuk segmen mobile sendiri belum ada perubahan signifikan dari antara mobile data pricing dan juga dari sisi mobile yield. Namun kalau misalnya kita lihat dari secara per emiten ya, Telkomsel sendiri meningkatkan harga sebesar 1.000 sampai 2.000 rupiah untuk beberapa paket data seperti di paket data OMG dan juga dari XL juga meniadakan adanya bonus kuota untuk paket-paket di mid to low segment. Sementara untuk Indosat sendiri mereka meluncurkan adanya bonus kuota bernama kuota plus ya untuk beberapa paket untuk paket Freedom di mana untuk para subscriber sendiri harus menginput apa namanya SMS untuk mengaktifkan bonus kuota tersebut. Namun kalau kita lihat dari tren dari awal tahun memang dengan adanya ketidakstabilan makroekonomi kita dan juga weak purchasing power yang masih menghantui di masyarakat, kita melihat memang dari sisi paket data dan juga tren dari penurunan apa namanya harga paket masih terus berlanjut ya. Oke, next. Ya, ini kalau misalnya kita lihat dari sisi tren mobile data yield dari Februari tahun 2024 hingga tahun 2025 ya. Di mana kalau misalnya kita lihat memang trennya sekarang sudah lumayan flattish dan juga cenderung menurun. Dan kita melihat untuk dari strategi kedepannya untuk para telco MNO ini, mereka coba untuk mengurangi beberapa paket data yang overlapping dengan paket data lainnya ya. Jadi sementara mereka nge-trim untuk paket-paket tertentu dengan berfokus pada paket data yang menghasilkan cuan yang lebih banyak untuk para operator ini. Oke, next. Ya, untuk dari sisi broadband, sebetulnya kita melihat belum ada perubahan yang signifikan ya untuk paket apa namanya untuk perubahan harga dan juga dari sisi yield, di mana untuk dari First Media sendiri mereka meniadakan adanya promosi untuk di paket data untuk di bulan Mei sendiri, namun untuk para operator lainnya belum ada perubahan yang signifikan. Dan memang kalau saya kita lihat dari strategi Wi-Fi sendiri dengan adanya agresif stance untuk meningkatkan speed limit, ini membuat para operator lainnya untuk berjaga-jaga dan remain cautious ya untuk kondisi market untuk saat ini. Oke, next. Ya, untuk data yield sendiri kita masih melihat untuk tren dari broadband service ini masih cenderung menurun ya karena adanya perang harga antara operator lainnya dengan kompetisi yang semakin ketat dan juga adanya pemain baru seperti Starline dan juga Remala Abadi ya dari NetHome. Ya, next. Iya, ini kalau kita lihat dari sisi tren untuk data yield, memang sekarang cenderung menurun ya, dan untuk di 2 bulan terakhir ini cenderung flat, menunjukkan bahwa dari sisi harga dan juga dari sisi apa persaingan antara operator ini masih semakin panas dan juga masih ketat ya. Jadi kita melihat untuk tren di tahun ini kemungkinan akan masih sama untuk tren untuk data yield dan juga dari sisi pricing. Oke, next. Ya, oke, ini bisa di skip aja, kita lanjut. Ya, untuk valuasi dan juga rating untuk sektoral kita masih remain overweight ya dengan topik kita itu di Indosat dengan ada kemarin juga ada cut untuk suku bunga dari BI ya. Ini akan meningkatkan dari economic activity di masyarakat yang eventually akan nge-boost sedikit dari sisi purchasing power dan juga dapat meningkatkan dari ARPU dan juga dari sisi income untuk per operator di Indonesia. Oke, next.